Halo geng, selamat datang kembali di Magenta Film. Di video kali ini kita akan mengulas alur cerita dari film Thailand yang berjudul Dangerous Boys. Film ini bercerita tentang perkelahian antar pelajar yang berbeda sekolah, yaitu geng celana biru dengan geng celana hitam, di mana geng celana biru dipimpin oleh Peng, sedangkan geng celana hitam dipimpin oleh Ting. Dua pemimpin gangster ini memang sudah bermusuhan sejak di bangku SMP. Lalu apakah mereka bisa berdamai atau tetap menjadi musuh bebuyutan? Kalian penasaran? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan keseruan ceritanya. Sebelum memimpin geng celana biru, Peng dulunya selalu dijadikan bahan bully oleh Ting yang kini membuatnya ingin balas dendam. Pada awal film diperlihatkan ada dua gangster yang sudah bersiap untuk baku hantam. Dengan ciri khasnya, Peng terlihat menggunakan jepit rambut sebagai penyemangatnya. Setelah pemimpin mereka memberikan aba-aba, mereka pun memulai pertempuran. Dan setelah kejadian itu, pihak sekolah memberikan peringatan kepada mereka, yang mana Ting akan dikeluarkan dari sekolahnya jika melakukan tawuran lagi. Sedangkan Peng, orang tuanya dipanggil dan diberi peringatan keras. Malam harinya, Peng dan adiknya bernama Pang sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, Ting datang bersama anggotanya dan langsung mengepung mereka berdua. Di sisi lain, Peng sempat terpaku dengan wanita yang dibonceng Mao, yaitu salah satu anggota Ting. Tak lama setelah itu, ada banyak polisi yang sedang melakukan razia yang membuat anggota Ting harus putar balik. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Peng yang ternyata secara diam-diam mempunyai hubungan dengan Rung, yaitu wanita yang dibonceng Mao semalam. Saat pulang sekolah, Peng menjemput Rung di sekolahnya yang tidak sengaja dilihat oleh anak buah Ting. Dengan cepat informasi ini sampai kepada Ting yang membuat permusuhan mereka semakin memanas. Di kemudian waktu, Pang dan teman-temannya hendak pergi nongkrong di wilayah mereka yang berada di sebuah mall. Namun saat sampai sana, ternyata ada Ting dan anggotanya yang sudah menunggu mereka dengan maksud ingin merebut wilayah itu. Ting dan anggotanya langsung menghampiri Pang, namun karena merasa kalah jumlah, Pang mengajak teman-temannya untuk kabur. Tapi tiba-tiba keadaan berbalik. Pang datang dan membawa pasukan yang lebih banyak daripada Ting. Ting pun kabur dan terjadilah baku hantam di jalan raya. Terlihat anggota Ting yang dipukul mundur dan langsung babak belur. Setelah kejadian itu, orang tua Peng dipanggil ke sekolah. Saat di rumah, Peng dimarahi oleh ibunya, tapi Peng selalu mengelak dan merasa perbuatannya itu benar. Hal itu membuat ibu Peng stres dan selalu meminum amer sebagai pelampiasannya. Dan pada malam harinya, Rung datang ke rumah Peng bersama temannya. Rung datang karena ia tidak mendapat kabar seharian dari Peng. Tapi sesampainya di sana tiba-tiba hujan deras yang membuat mereka berdua menginap di sana. Ibu Peng yang melihat ada dua perempuan di rumahnya itu pun langsung marah dan mengusirnya. Lagi-lagi, Ibu Peng harus meminum amer sebagai peredam emosinya. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Di kemudian malam, Peng mengantar Rung pulang ke rumahnya. Diam-diam juga ada Ting yang sedang memantau mereka. Pada saat Peng sudah pergi, Ting langsung menghampiri Rung dan mengungkapkan isi hatinya kalau ia sangat menyukainya. Namun ternyata tidak dengan Rung yang hanya menyukai Peng seorang. Hal itu membuat Ting sangat membenci Peng. Bahkan ia sampai membakar bendera geng milik Peng dan menguploadnya ke sosial media. Peng yang mengetahui hal itu pun berencana akan membantai Ting dan anggotanya. Pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Pang dan Peng yang sedang ubu-ubuan dengan pacar masing-masing di tempat bar milik ayahnya. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Ibu Peng datang ke sana dan langsung memarahi Peng karena ia tidak mau Peng seperti ayahnya yang suka mabuk dan bermain wanita. Melihat ibunya yang selalu marah-marah, Peng pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Pang dan teman-temannya sedang berada di sebuah toko gitar yang dimana mereka semua memiliki keinginan besar untuk menjadi boyband. Saat akan membeli gitar itu, tiba-tiba datang Ting dan anggotanya yang langsung mengepung mereka.
Dan karena kalah jumlah lagi, Pang dan teman-temannya pun kabur. Mereka dikejar sampai ke sebuah lapangan lalu dihantam di sana. Pada keesokan harinya, Pang dan 5 temannya itu mengadu pada Peng kalau mereka telah dikeroyok Ting. Mendengar hal itu, Peng langsung pergi ke markas Ting dengan temannya yang bernama Tos. Dan seperti biasa, ia selalu memakai jepit rambut keberuntungannya terlebih dahulu sebelum memulai baku hantam. Di awal pertarungan, Peng dan Tos mampu menghadapi Ting dan semua anggotanya. Hingga akhirnya salah satu anggota Ting mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Tos. Sedangkan Peng langsung dipukul kepalanya menggunakan kayu hingga berdarah. Tak lama setelah itu, anggota Peng datang ke sana untuk membantu mereka berdua, yang membuat Ting dan anggotanya pun langsung kabur karena kalah jumlah. Setelah kejadian itu, mereka semua ditangkap polisi dan dipenjara. Namun beberapa jam kemudian mereka sudah dibebaskan karena telah ditebus oleh orang tuanya. Setelah itu, Peng dan anggotanya menjenguk Tos di rumah sakit. Tak lama kemudian Peng dan Pang pulang dan tiba-tiba mereka melihat ibunya yang sudah tergeletak di ruang tamu rumah mereka. Dengan cepat Peng dan Pang membawa ibunya itu ke rumah sakit dan disinilah mereka berdua meminta maaf karena selalu membuat ibunya stres. Mereka berdua juga berjanji akan berubah untuk masa depannya. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Pang dan temannya yang terlihat kegirangan karena telah mendapat nilai ulangan yang bagus. Bahkan guru mereka juga ikut kegirangan dan berniat akan mentraktir mereka makan. Sedangkan Pang terlihat sering merenung karena teringat perkataan ibunya. Ia pun berencana akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya dan mencoba untuk hidup mandiri. Pada malam harinya, Peng memberikan jepit rambut keberuntungannya kepada Tos sebagai kenang-kenangan dan itu menandakan bahwa Peng tidak akan tawuran lagi. Lalu Peng pun pergi dan menghabiskan waktu malamnya dengan Rung. Keesokan harinya terlihat Peng yang sudah berada di bandara untuk pergi melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Tapi tak lama kemudian Rung datang dan langsung memeluk Peng. Sedangkan Pang dan teman-temannya bersiap untuk menghadiri konser yang mana mereka adalah bintang tamunya. Pang dan teman-temannya mendadak terkenal karena video yang mereka upload di sosial media mendapatkan jutaan viewers. Tetapi ketika mereka akan menuju panggung, Ting beserta anggotanya datang dan langsung terjadi baku hantam di sana. Terlihat Pang dan teman-temannya yang terus dihajar hingga akhirnya Peng datang ke sana dan menyuruh Pang untuk segera pergi ke panggung. Sedangkan Peng langsung dikeroyok oleh Ting dan anggotanya. Peng pun terus terkena pukulan yang membuat ia teringat dengan masa lalunya saat dibully oleh Ting. Tos pun segera melemparkan jepit rambutnya pada Peng dan akhirnya Peng kembali semangat dan langsung menghajar Ting sampai sekarat. Tapi tak lama kemudian polisi datang dan langsung menangkap mereka. Saat di dalam mobil, Peng pun langsung membuang jepit rambut keberuntungannya dan cerita pun berakhir. Film ini ditutup dengan diperlihatkannya kedua geng yang sudah bertemu muka. Dengan aba-aba dari pemimpin masing-masing, mereka pun langsung berlari maju dan menjatuhkan senjatanya, yang artinya kedua geng ini memutuskan untuk berjabat tangan lalu berdamai. Gimana gengs, bagian mana yang menurutmu paling menyenangkan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.